inilah keunikan ya dari sini partisipasinya luar biasa. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanti disampaikan ya. Nah, sekarang nih saya pengen tahu nih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah pernah mendengar kelas poin sebelum malam ini enggak? Sebelum menerima flyer itu. Nah, mungkin bagi ada mungkin yang belum sama sekali, ada yang belum baru dengar ini ya, baru dengar hari ini. Coba nih kita cek Bapak Ibu sekalian. Ada jawabannya tiga ya, tiga opsi jawaban itu silakan A, B atau C. A itu tadi sudah ya, kemudian B-nya belum pernah, C-nya itu baru dengar sekarang. Nah, seperti dugaan saya pasti ada yang baru dengar. Nah, ini alhamdulillah sekali ini rekan-rekan penyelenggara ini punya andil yang besar ini, amal jariahnya mengenalkan sesuatu yang baru kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ketika Bapak Ibu nanti menggunakan, nanti amal jariahnya itu akan ngalir terus ini kepada penyelenggara ini. Dan terlebih lagi kepada Bu Tia ya, yang saat ini menjadi manajernya untuk yang di Indonesia. Wah, luar biasa ini. Pahalanya mengalir sampai akhirat nih, Mbak Tia ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ternyata hampir imbang. Amin, ke Pak Agus juga. Amin, amin. Nah, ini ternyata yang sudah dengan baru yang dengar sekarang itu hampir sama ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang belum pernah dengar itu banyak sekali ternyata juga ya. Ada yang warnanya pink itu 54 dari 200 peserta dari 200 ini ya. em, Responden yang kita kumpulkan itu ternyata 54 belum pernah dengar sama sekali. Nah, enggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, harus ada yang pertama. Nah, pertama kali mendengar sekarang, berarti besok Bapak Ibu yang 54 ini sudah tidak akan menjawab belum pernah lagi, karena malam hari ini pecah telur, sudah pernah dengar. Nah, tinggal besok nih, silahkan Bapak Ibu gunakan. Nah, caranya menggunakan bagaimana? Kita pelajari. Nanti ada link-link yang bisa kita gunakan untuk belajar, dan semuanya open ya, jadi bisa digunakan untuk siapapun. Nah, itu bisa diakses nanti di Instagramnya. Nanti di akhir nanti kita sampaikan Instagramnya, di mana Bapak Ibu bisa belajar apapun di sana, gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung close ini karena kita sudah tahu ya berapa persen Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar kelas poin, baru mendengar dan baru mendengar pada malam hari ini. Luar biasa baru mendengar malam hari ini 66. Nah, ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Nah, ini kalau Bapak Ibu tadi yang sudah mendengar, kira-kira nih Bapak Ibu seberapa sering menggunakan kelas poin? Tadi kan ada 70-an tadi ya yang sudah menggunakan itu. Nah, ini yang sering baru beberapa kali, belum pernah baru dengar sekarang. Nah, ini baru dengar sekarang mungkin yang tadi ya memang baru dengar ya pasti belum pernah menggunakan, nggak ada masalah. Baru mendengar sekarang, besok mencoba, besoknya lagi sudah mengaplikasikan, besoknya lagi sudah menjadi trainer. Amin gitu ya. Nanti pasukannya Bu Tia ini lah makin panjang, makin banyak ini desa antero jagat ini ya di Nusantara. Nanti sudah ada trainernya. Wow, luar biasa ini kelas poin itu ya. Oke, nah ini lanjut lagi. Oh, sering, yang sering masih sedikit ya. Tidak apa, Bapak Ibu. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, besok malam masih akan dilanjutkan dengan materi untuk mengenalkan seorang guru yang awalnya juga sebagai pengguna, awalnya juga belum paham, belum tahu, kemudian mencoba, kemudian menjadi pengguna, kemudian menjadi kreator, dan sekarang menjadi trainernya di kelas poin. Nah, ini besok akan dibawakan oleh narasumber selanjutnya bersama Ibu Tia juga. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian ini yang belum pernah seperti ini ya, masih banyak juga dan tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu berkecil hati, baik Bapak Ibu sekalian. Apakah kemudian saya belajar sekarang itu sudah telat? Tidak ada kata telat untuk belajar. Yang tidak boleh itu adalah guru yang berhenti untuk belajar. Makanya sekarang jargonnya sudah berganti. Bukan saya seorang guru, tapi saya seorang pembelajar, gitu ya. Nah, guru juga pembelajar. Seorang guru berhenti belajar berarti dia sudah bukan jadi guru lagi. Berarti dia sudah memutuskan untuk berhenti sebagai guru. Oke, baik Mbak Tia, kita coba close lagi untuk ininya biar ada yang bergabung baru lagi atau satu lagi ini biar eh, ini aja dulu, kita lanjutkan dulu satu pertanyaan lagi. Menurut Bapak Ibu apa sih urgensinya media pembelajaran menggunakan ini ya, jadi media pembelajaran itu urgensinya sebelas apa? Apakah pembelajaran itu harus menggunakan media? Nah, ini silahkan menggunakan kata-kata Bapak Ibu sekalian, bebas, tidak dinilai, dan insya Allah tidak dosa ya malam hari ini. Jadi sampaikan aja apa adanya, tidak akan dinilai, tidak akan mempengaruhi naik pangkat bagi yang PNS. Bagi saya sih free-free aja, karena saya nggak pernah naik pangkat itu ya. Oke,
naik kelas, oke lah, naik kelas ya, sedikit demi sedikit kita coba naik kelas dengan pengetahuan yang baru. Nah, seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu bisa ditampilkan di sini. Menurut Bapak Ibu, apa sih urgensinya dari sebuah media pembelajaran itu? Gunanya untuk apa? Apakah yang kenapa melandasi kita untuk membuat sebuah media pembelajaran? Bukankah menggunakan media konvensional kita menggunakan papan tulis itu sudah bagus ya, seperti itu. Nah, ini ada banyak ya Bapak Ibu sekalian, ini ide-ide yang muncul, pendapat-pendapat yang muncul, ada yang sebagai fasilitator, mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Oh, luar biasa ini. Peningkatan kualitas pembelajaran, wah, memotivasi siswa untuk belajar. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, media pembelajaran akan membantu murid memahami materi. Nah, ini ya intinya dari media pembelajaran itu tidak hanya sebagai selingan Bapak Ibu sekalian, tapi memang sebagai faktor untuk membantu anak untuk memahami materi yang disampaikan nih. Bagus banget sih karena CP karena bagus banget CP karena lebih menarik perhatian siswa ya dalam belajar. Nah, betul Bapak Ibu sekalian. Sekarang guru itu kadang perannya 11-12 dengan artis-artis, cuman artisnya artis di kelas saja. Jadi harus menjadi pusat perhatian dari muridnya. Semakin pembelajaran kita itu menarik, murid akan semakin betah belajar dengan kita dan nggak mau ke lain hati, misalnya kayak gitu ya. Nah, ya dengan media agar terjadi interaksi antara guru dan siswa. Nah, betul ya Bapak Ibu sekalian. Oh, ini yang panjang ya. Mempermudah guru dalam mengajar, memperjelas penyajian pesan dan informasi, memperlancar dan meningkatkan proses serta hasil belajar anak, meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak, menimbulkan motivasi belajar pada anak. Wow, ini kata kunci semua ini semua ya. Saya pikir satu kalimat, ternyata ini beberapa kata kunci ini ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini ada yang membantu dalam menyampaikan materi membantu dalam penyampaian materi belajar, menarik minat siswa dan memperkaya kreativitas guru. Nah, ini dia kata kunci yang kedua nih, memperkaya kreativitas guru. Nah, guru dituntut untuk kreatif. Nah, siapa yang menuntut? Dirinya sendiri. Harus muncul dari kesadaran. Jangan sampai kreatif itu karena dipaksa oleh kepala sekolah saja mungkin atau atasan saja. Nah, sebaiknya muncul karena memang dorongan dari pribadi sendiri. Mungkin seperti yang tadi saya sampaikan di awal, keterpaksaan itu muncul karena tuntutan dari keadaan yang mengharuskan kita kreatif setelah ada PJJ. Nah, ini lambat laun semoga dorongan itu muncul dari dalam ya. Kemudian media pembelajaran sebagai media penyampai pesan dari guru ke peserta didik. Wow, bagus juga ini idenya ya. Sebagai seorang desainer ini berarti ya. Kemudian agar bisa menghadirkan pembelajaran yang menarik perhatian dan minat murid. Nah, ini ya yang paling ini sekarang ya perhatian dan minat murid di mana kalau murid itu perhatiannya sudah gampang terpecah, minatnya kurang, itu untuk mempelajari sesuatu biasanya cuma ogah-ogahan. Bahkan kadangkala hanya menggugurkan kewajibannya dalam belajar saja. Saya masuk kelas matematik ya, yang penting saya nggak akan dikena tatib gara-gara tidak ikut matematika. Kadang seperti itu. Oke, ini lanjut sampai bawah ya Bapak Ibu sekalian, yang menyampaikan itu ada 167 ide di sini. Pendapatnya ya, memang sebaiknya harus Mas, namun seperti di daerah jaringan sangat sulit, kemudian masalah ekonomi juga penentu. Oke ya, baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya banyak ya solusinya di situ. Eh, Tidak harus kita mewajibkan murid untuk membawa gadget ke sekolah atau membawa laptop ke sekolah. Sekolah biasanya punya wewenang untuk menyediakan peralatan khususnya, misalnya dengan menggunakan salah satunya dana BOS dan sebagainya untuk membuat apa namanya semacam laboratorium komputer. Nah, seperti itu ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu solusi. Kalau misalnya ternyata jumlahnya belum mencukupi untuk semuanya, bisa menggunakan strateginya apa dengan kelompok. Jadi Bapak Ibu, jadi kelompok misalnya satu alat dengan 2-3 anak seperti itu. Nah, yang penting kreativitas guru saja. Jadi jangan sampai keterbatasan di suatu daerah, keterbatasan di daerah Bapak Ibu itu menghentikan kreativitas Bapak Ibu sekalian. Nah, cari celahnya, pasti ada. Nah, kalau misalnya belum ada, coba ikuti beberapa kegiatan, beberapa event, beberapa pelatihan sampai nanti Bapak Ibu akan menemukan sebuah ide yang baru. Nah, itu tantangannya bagi seorang guru. Guru adalah pembelajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Perlu karena media pembelajaran sangat membantu guru untuk mempermudah anak murid. Baik ya, sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran lebih efektif. Nah, ini Bapak Ibu sekalian cocok banget ya. Berarti media pembelajaran itu mempunyai urgensi yang sangat-sangat bagus. Nah, ini ya. Oke, baik Bu Tiak, sepertinya ke bawah nanti akan banyak
bervariasi lagi, nanti coba kita simpan itu tadi, nanti kita bagikan kepada peserta juga biar nanti mereka tahu nih apa sih ide-ide dari teman-teman pengajar yang lain. Nah, seperti itu ya. Baik. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mbak Tia sudah dibantu. Oke, kita share kode yang baru sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Takutnya nanti Bapak Ibu ada yang ingin bergabung lagi tadi belum berkesempatan untuk bergabung. Nah, silakan Bapak Ibu yang tadi belum berkesempatan untuk bergabung bisa mencoba untuk bergabung dengan menggunakan kode yang baru. Bapak Ibu sekalian, baik kodenya sudah di-share di kolom komentar. Nah, silakan Bapak Ibu bisa join kembali dengan menggunakan link yang baru. Nah, ini tadi ya respon dari masing-masing orang tadi sudah ada di sini semua Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya Bapak Ibu dan ada namanya. Jadi aman Bu Magdalena. Oh, Bu Magdalena ini saya sepertinya pernah dengar namanya ini. Beberapa kali ikut sepertinya ini ya. Berarti memang beliau seorang pembelajar sejati ya. Saya beberapa nama tadi kenal ya, sering membaca namanya muncul di beberapa event yang pernah saya ikuti juga. Nah, saya ikuti, jadi saya juga sebagai peserta, bukan berarti ketika saya di sini membawakan materi ini terus kemudian selamanya saya menjadi seorang trainer atau seorang pembicara, enggak. Saya tetap juga mengikuti banyak pelatihan, bahkan lebih banyak yang saya ikuti ketimbang yang saya isi seperti itu. Karena memang saya juga mengatakan bahwa guru adalah seorang pembelajar, maka saya juga seperti itu. Jangan sampai saya mengatakan sesuatu yang tidak saya lakukan. Nah, itu nggak boleh. Guru salah satunya adalah menjadi suri teladan bagi muridnya. Nah, ini kita awali dengan sendirinya. Baik, Mbak Tia, berapa tadi yang sudah bergabung? Kita langsung masuk ke ini selanjutnya ya. Nah, ini sudah ada 30 yang bergabung ya. Baik, Bapak Ibu silakan yang tadi belum bisa bergabung bisa mencoba bergabung kembali. Yang tadi sudah bergabung apakah boleh bergabung kembali? Boleh Bapak Ibu silakan bisa bergabung kembali. Nah, ini salah satunya dengan menggunakan perubahan kode yang baru seperti ini juga bisa apa istilahnya mengecek ya Bapak Ibu ini menyimaknya bagaimana gitu loh. Kalau misalnya menyimaknya itu ternyata mungkin hanya disambik dengan yang lain, kemungkinan akan tertinggal. Oh, tadi saya sudah masuk, kenapa sudah keluar lagi? Oh, ternyata ada kode yang baru. Nah, ini kalau misalnya untuk mendeteksi murid, apakah muridnya masih on fire di depan laptopnya masing-masing ataukah hanya foto profilnya saja itu yang muncul? Nah, ini bisa dengan menggunakan ini Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah berapa Mbak Tia yang bergabung? 38 ya. Oke, nggak apa-apa. Oh, 41 ya. Ada 41 yang sudah bergabung. Mau kita tunggu dulu atau langsung kita lanjutkan? Oke, nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan dulu nanti Bapak Ya, Ibu yang langsung jalan ya, Oke, oke. sambil nunggu yang mau bergabung ya, Pak ya. Oke, siap. Baik, Ibu. Oke, kita lanjutkan baik Bapak Ibu sekalian. Kira-kira objek wisata ini namanya apa ya Bapak Ibu sekalian? Barangkali yang suka dengan dunia laut, nah ini tahu, ini kira-kira apa nih? Apa Danau Toba atau Labuan Bajo atau Gili Trawangan atau Bunaken? Nah, ini silakan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bisa digunakan biasanya pelajaran di IPS ya, IPS atau pengetahuan umum. Nah, ini juga bisa menggunakan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ui, ada yang menjawabnya. Oh, ternyata banyak yang menjawab di C juga ya. Oke, nah ini tapi mayoritas ada di jawaban B. B itu mana? Labuan Bajo. Nah ini ya, betul di sana memang destinasi wisata untuk yang di lautnya itu luar biasa, jernih sekali. Bahkan sampai kalau kita menyelam itu masih terlihat sampai di bawahnya dan biru. Memang benar-benar biru. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu ini ya contoh untuk penggunaan ini. Oke, Mbak Tia kita close saja ya, karena itu hanya 55 orang, jadi lebih cepat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih hampir sama dengan ini. Nah, sekarang ini kalau Situ Babakan itu berada di provinsi mana ini? Oke, Mbak Tia share screen-nya hilang ya, Mbak ya? Sebentar, sebentar. Atau Mbak Tia-nya terlempar ini ya? Oh, saya mute, sorry. Jawabannya belum ada, Pak Agus. Coba tolong saya dikasih kisi-kisi jawabannya yang mana? Boleh Oh, di WhatsApp. oh Oh, Situ saya udah tahu jawabannya, Deng. Masa ya ada di situ saya nggak tahu. Saya ulang, Pak. Sorry. Oke, 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 oke. Oke. Baik, baik. Kalau di sini saya cek sudah ada ya, Bu ya? Oh gitu. Oke, mungkin kehapus.
Bapak dan Ibu penasaran ya? Bentar ya. Saya share lagi ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Di YouTube ternyata sudah disematkan ini oleh panitia penyelenggara ini dari Belajar Era Digital nih. Wih, keren ya. Namanya Belajar di Era Digital. Oke, nih Bapak Ibu sekalian. Oh, pertanyaannya sudah berjalan ini ya. Dari, ada 200. Tadi sepertinya baru 41. Kapan bertambahnya? Ya, ternyata banyak dari warga YouTube kayaknya ya, Pak ya. Oke, oke, baik, baik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini juga tempat ini itu saya tahunya juga akhir tahun kemarin gara-gara beberapa hari ada acara di Jakarta, ternyata mampir di sini. Wih, ternyata ada situs yang apa ya? Yang bagus ini punyanya orang Betawi ya. Jadi kalau yang menjawab A itu benar ya. Jadi DKI Jakarta. Nah, ini jadi untuk pengetahuan umum seperti ini boleh ya Bapak Ibu sekalian digunakan untuk kelas poin. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya.